sahabat Satu Pena, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu di tengah pandemi COVID-19 yang masih malu-malu nih untuk berdamai dengan kita. Saya mau memulai dengan iseng-iseng pantun nih. Tadi sambil menunggu tapping ini saya bikin pantun. Jalan pagi di tengah gerimis. Jangan lupa gandeng si Eis. Jumpa lagi di Ngobrol Bareng Penulis bersama saya Amelia yang manis. Oke. Karena nggak ada yang muji, jadi saya muji diri sendiri aja deh ya. Tapi saya senang menyapa sahabat Satu Pena kembali di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari perkumpulan penulis Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat, ngobrol santai, mengenal para penulis dengan kisah-kisah mereka, dengan guyonan mereka, dan juga dengan proses kreatif mereka di balik karya-karya yang luar biasa. Pada episode kali ini ada seorang, apa kita menyebutnya ya? Kalau tadi sih katanya penulis abal-abal, tapi saya pengen tahu seabal-abal apa sih ini penulisnya ya. Saya mau tanya senior saya, seorang wartawan abal-abal, katanya ada Abang John Minofri di sini. Abang, bisa bantu perkenalkan Halo Amel, Amel pakai pantun ya. Saya nggak berani ya. Saya Amel cukup objektif bilang Amel manis, ini saya nggak berani. Iya. Ntar kalau saya bikin pantun bahwa saya ganteng, nanti Amel kalah manis. Jadi kita kenalkan. Diri sendiri. Ya, silakan Abang. Tamu kita adalah namanya Jamal D. Rahman ya. Dia seorang penyair yang top sebenarnya. Sejatinya ya memang top, beliau memang top. Dapat penghargaan dari mana-mana di luar negeri, sudah menyampaikan makalahnya di Jerman, di Malaysia dan lain-lain ya. Concernnya juga banyak ya tentang Islam, tentang budaya, tentang macam-macam lah ya. Kemudian yang jelas dia adalah dikenal sebagai penyair yang utamanya ya. Berasal dari Madura, pendidikan pesantren, kemudian melanjutkan di UIN tempat Amel kuliah ya, ini satu alma mater. Kemudian S2-nya di FIB, Fakultas Ilmu Budaya ya. Mungkin di zaman itu masih Fakultas Sastra ya, kita sapa aja Bro Jamal. Halo Bro Jamal, apa kabar? Halo Bro John Minofri, Nazir dan Amelia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bro Jamal lumayan yang menyebut nama saya lancar. Biasanya orang nggak lancar nyebut nama saya. Kelibet-libet. Saya latihan beberapa minggu yang lalu. Tapi panggil John aja kali ya Bro Jamal ya. Nah Bro Jamal memang sehari-hari kalau ketemu saya panggilnya Bro Jamal. Itu sudah melekat. Saya pengen tahu nih Bro Jamal, apa nih soal Bro Jamal. Bro Jamal kan dari Madura ya. Nah banyak sekali saya mengenal penyair, penulis, intelektual itu datang dari Madura ya. Nah apakah Madura itu dekat sekali dengan kepenyairan ya Bro Jamal? Bagaimana ceritanya dari Madura itu banyak penyair intelektual gitu? Bisa ceritakan nggak Bro Jamal? Baik. Terima kasih Bro John. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya akan awali dengan membacakan sebuah puisi. Oh, ini mantap, mantap. Nah, sedikit banyak ini nanti akan memberikan gambaran untuk memberikan jawaban atau sebagai jawaban atas pertanyaan Bro John. Bismillah bunga sorga. Dengan bismillah bunga di sudut-sudut sorga, kutulis puisi ini dari hati membara, menghirup wangi huruf di puncak cakrawala, berharap pintu-pintu ke tamanmu terbuka. Dengan tajam bismillah di pahat-pahat waktu, aku nyanyikan rindu dari hati yang syahdu. Rindu mengukir sepi di relung-relung kalbu. Rindu memahat doa di dinding-dinding batu. Terimalah kiranya nyanyi puisiku ini.
tetesan air mata di reruntuhan sunyi, sebab tak sanggup lagi rohku menahan nyeri, hangus terlunta-lunta di bawah matahari. Dipanggang api sepi, padam menyala lagi. Ditindih bara api, hangus terbakar lagi. Aku pun mencium bumi, menghirup bau ragi, mengais remah sunyi di reruntuhan hati. Duhai cinta yang memar di puing-puing senja, mekarlah duhai mekar dalam nadi usia. 2017. Luar biasa. Keren. Apa kaitannya dengan Madura, Bro Jamal? Pertama, Madura cukup kental, bahkan sangat kental dengan tradisi keagamaan. Ya. Anekdot yang sering muncul menyangkut Madura adalah bahwa semua orang Madura katanya sudah Islam, kecuali hanya sekitar 5-10% yang masih Muhammadiyah. Itu lucu. Nah, terus Jadi, dengan ya, Madura hampir-hampir identik dengan tradisi keagamaan, terutama keagamaan Islam tradisional, secara keorganisasian berkultur NU. Jadi praktik-praktik ritual selamatan dan sejenisnya itu merupakan dunia keseharian masyarakat Madura. Mereka lahiran selamatan, sunatan selamatan, dan seterusnya. Mau berangkat haji selamatan, mau bertani selamatan, habis panen selamatan, anak mau berangkat ke pondok, mau sekolah, mau mondok, selamatan, selesai mondok, selamatan lagi, dan seterusnya. Apalagi perayaan-perayaan hari besar Islam, hari Maulid, Nuzul Quran, dan lain sebagainya. Bahkan tradisi Maulid atau perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan tradisi dari rumah ke rumah. Jadi bukan hanya masjid yang merayakan Maulid Nabi, tapi bahkan keluarga itu juga mengadakan perayaan Maulid Nabi. Bahkan karena banyak keluarga yang mengadakan perayaan Maulid Nabi, pada bulan Maulid dalam sehari bisa 3-4 acara perayaan Maulid. Pagi di rumah A, nanti siang di rumah B, habis asar sore itu di rumah C, nanti malam di rumah D. Begitu rupa perayaan Maulid di Madura. Kebetulan bulan Maulid yang lalu saya 2 bulan lebih di Madura, hampir setiap hari menghadiri undangan perayaan Maulid itu lebih dari 2 kali. Oh, luar biasa ya. Kalau nggak siang, ya malam. Kalau malam itu full. Nah, orang yang tidak kebagian waktu malam, karena undangan biasanya tidak jauh, sekitar mungkin dalam radius 2-1 kilo dari rumah yang mengadakan kegiatan itu, maka undangannya masyarakat ya sekitar itu juga, sehingga orang macam saya dalam sehari bisa diundang ke 2 tempat, ke 2 acara perayaan Maulid Nabi. Nah, jadi dengan tradisi keagamaan yang cukup kental di Madura, maka
dapat dikatakan dengan sendirinya corak religius itu tak terhindarkan dari tradisi saya pribadi, termasuklah dalam dunia perpuisian, dalam dunia kepenyairan. Demikianlah maka misalnya dalam puisi yang saya bacakan tadi, saya menggunakan idiom-idiom agama Islam yang sangat penting, yaitu Bismillah. Judul puisi tadi adalah Bismillah Bunga Sorga. Nah, sejauh yang saya kenal dari sedikit yang saya tahu dalam tradisi-tradisi keagamaan di Indonesia, saya kira tradisi keagamaan di Madura dan Jawa Timur pada yang dalam skala yang lebih luas itu agak khas, bahkan sangat khas. Maka misalnya hampir semua orang Madura bisa ngaji dengan fasih, misalnya. Insya Allah. Kenapa? Ya karena sejak kecil ditradisikan mereka mengaji Al-Quran, baik di desa maupun di kota. Jadi dapat dipastikan orang Madura akan bisa baca Al-Quran dengan fasih. Termasuk yang 10% tadi ya? Tapi jangan dibayangkan bahwa dengan begitu maka semua orang Madura saleh-saleh. Walaupun tradisi keagamaan begitu hidup, begitu kental dalam masyarakat Madura, tidak berarti bahwa orang Madura itu saleh-saleh. Jadi kriminalitas ya ada juga di sana. Kekerasan ya ada juga. Seperti di daerah-daerah lain. Pencurian juga ada dan lain sebagainya. Dengan tradisi keagamaan seperti itu, ditambah lagi dengan tradisi keagamaan keluarga saya, keluarga kami, sekali lagi mau tidak mau corak keagamaan itu akan muncul dalam puisi-puisi yang saya tulis. Apalagi secara formal saya berpendidikan pesantren, kemudian dilanjutkan dengan di IAIN, di kampusnya Amelia. Jadi tak terhindarkan bahwa saya bersinggungan dengan cukup kuat dengan tradisi keagamaan secara intelektual dan mudah-mudahan juga secara spiritual, secara keilmuan dan secara kerohanian. Mudah-mudahan ini tidak hanya buah bibir saja. Saya berharap ini juga tertanam jauh di dalam tubuh saya, di dalam diri saya, di dalam darah saya, di dalam hati saya, di dalam bahasa yang makin populer sekarang atau dalam kata yang makin populer sekarang, di dalam qalbu saya. Jadi sekarang bukan lagi kalbu, sebab katanya kalbu dalam bahasa Arab itu berarti anjing. Oh, harus kolbu ya? Iya, jadi harus kolbu. Kolbu, pakai kof ya? Pakai kof. Sesama Madura saya juga ngerti dikit. Iya. Oh gitu, saya agak roaming dikit nih. Saya Madura luar ya. Madura. Madura. Amelia jurusan apa di IAIN, di UIN? Di UIN jurusan HI, Hubungan Internasional. HI. Tapi saya agak minder sebenarnya kalau disebut-sebut Abang John alumni UIN gitu ya, karena penampilan barangkali. Oh, ini penampilan UIN ini sejatinya sebenarnya. UIN dulu ya ketika IAIN, mahasiswa IAIN dulu itu tidak seluruhnya berjilbab. Oh iya. Mahasiswa tahun-tahun 70-an, mahasiswi tahun-tahun 70-an itu tidak seluruhnya berjilbab. Munculnya kewajiban berjilbab untuk mahasiswi UIN atau IAIN itu saya kira berkaitan dengan fenomena jilbab di Indonesia yang hidup marak sejak tahun 1980-an, yang saya kira sebagiannya karena pengaruh revolusi Iran.
Iran, ya betul. Jadi Amelia kalau lihat foto-foto mahasiswi IAIN tahun 70-an, tahun 60-an akan lihat itu mahasiswi IAIN yang seperti Amelia. Jadi untuk saya tidak mengherankan sama sekali. Jadi Amelia ini prototipe mahasiswa IAIN tahun 60-an ya. Saya nggak tahu harus merasa bangga atau merasa malu sih sebenarnya. Kita lanjut nih, Bro Jamal. Tadi sudah dijelaskan bahwa sedikit boleh ya, sedikit aja karena tadi lagi bicara puisi. Mas Jamal pernah ini nggak punya puisi khusus untuk istri atau kekasih di masa lampau begitu? Maksudnya bukan istrinya sekarang, istri masa lampau. Bagaimana? Saya nggak tahu apakah istrinya sekarang pernah dibuatkan puisi atau justru yang masa lampau pernah dibuat yang istrinya justru tidak. Tapi untuk orang terkasih lah, untuk orang terkasih. Saya menulis beberapa puisi bertema cinta, tentu saja termasuk untuk istri saya. Sebab kata orang cinta itu merupakan tema yang abadi dalam sastra, khususnya puisi. Jadi penyair kalau belum menulis puisi bertema cinta, itu katanya belum sah sebagai penyair. Lalu apakah istrinya Mas Jamal ikut ketika dibacakan puisi tersebut? Apakah bagaimana reaksinya? Apakah meleleh atau gimana sih, saya membayangkan begitu? Karena saya belum pernah dibacakan puisi nih. Saya tidak memperhatikan dengan serius reaksi istri saya atas puisi yang saya tulis untuk dia. Itu mungkin salah satu bentuk egoisme penyair. Bagi kebanyakan penyair, yang penting dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Yang penting dia mengekspresikan perasaan dan pikirannya tentang bagaimana respon orang terhadap ungkapan perasaan dan pikirannya itu tidak lagi menjadi perhatiannya atau tidak begitu diperhatikannya. Jadi ekspresi lebih penting daripada respon terhadap ekspresi itu sendiri. Mendalam banget nih maknanya. Silakan Abang John. Kita lanjut nih, Bro Jamal. Tadi Bro Jamal mengatakan bahwa orang Madura itu sangat dekat dengan keislaman ya. Nah, lalu mengapa sebagian ini, mungkin sebagian besar yang saya kenal orang-orang Madura itu penyair ya. Mengapa udah dekat dengan Islam tapi juga jadi penyair gitu? Apa yang membuat subur kepenyairan di Madura itu, Bro Jamal? Tentu saja banyak faktor, tapi terutama fenomena perpuisian dan kepenyairan di Madura tahun 90-an, tampak sekali bahwa pesantren merupakan faktor yang sangat menentukan. Banyak penyair, sastrawan, dan penulis yang lahir dari kalangan pesantren, terutama penulis-penulis yang muncul di tahun 80-an, 90-an, dan seterusnya. Tanpa bermaksud tentu saja menafikan penulis-penulis atau penyair yang berlatar pendidikan non-pesantren. Tetapi kebanyakan dari penyair, penulis Madura sejak tahun 90-an dan seterusnya itu berlatar pendidikan pesantren. Nah, saya kira itu tidak mengherankan karena seperti dikatakan tadi, masyarakat Madura sangat kental dengan tradisi keagamaan. Salah satu hal penting dari tradisi keagamaan adalah pendidikan pesantren, maka dari pesantrenlah lahir penulis-penulis Madura, termasuk di bidang perpuisian, di bidang kepenyairan, atau di bidang-bidang yang lain. Nah, dengan sendirinya tradisi intelektual juga muncul dari pesantren. Makin banyak intelektual-intelektual dari Madura yang berlatar pesantren. Sekali lagi tanpa menafikan penulis-penulis Madura atau intelektual Madura yang berlatar non pesantren. Dan dilihat secara lebih makro, tentu saja ini merupakan hasil atau buah dari makin
terintegrasinya pesantren dengan sistem pendidikan nasional, dengan sistem budaya, sistem kultur nasional. Berbeda sekali dengan kedudukan pesantren misalnya di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, apalagi di zaman kolonial dulu, pesantren cenderung dimarginalisasi. Nah, setelah Orde Baru berakhir, pesantren terintegrasi atau mengintegrasikan diri dengan sistem pendidikan nasional dan dengan sendirinya dengan kultur nasional, maka tradisi intelektual pesantren pelan-pelan juga terintegrasi ke dalam sistem intelektual Indonesia. Dengan sendirinya kultur-kultur pesantren juga menjadi bagian penting pada akhirnya dari berbagai kultur di Indonesia. Demikianlah maka pesantren dalam perkembangannya tidak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan, tapi pesantren juga mulai membuka pendidikan-pendidikan non-keagamaan. Makin banyak pesantren yang membuka pendidikan SMP, SMA, bahkan SMK, dan lain sebagainya. Saya kira untuk Madura, pesantren memainkan peran penting di banyak hal, termasuk di bidang kepenyairan, di bidang kepenulisan, di bidang intelektual. Apa bedanya Bro Jamal antara pesantren di Madura dengan pesantren yang lain misalnya? Sehingga Madura kayaknya istimewa sekali pesantrennya. Secara umum, pesantren di Madura itu sama atau bahkan atau sangat mirip dengan pesantren-pesantren di Jawa Timur atau di Jawa pada umumnya, yaitu pesantren tradisional yang mengembangkan tradisi keagamaan atau tradisi Islam yang memang sudah hidup di masyarakat. Karena masyarakat Madura secara umum memang dari basis keagamaannya itu tradisional, maka dengan sendirinya pesantren pada umumnya di Madura juga bercorak tradisional. Nah, antara pesantren yang merupakan lembaga pendidikan di satu sisi dan lembaga keagamaan di sisi yang lain, sekaligus lembaga sosial di sisi yang lain lagi, maka antara pesantren dan masyarakat saling membentuk budaya agama, tradisi keagamaan. Masyarakat sudah memiliki tradisi keagamaan, pesantren melestarikannya, mentransmisikannya dari generasi ke generasi, sehingga tradisi keagamaan itu terus hidup dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Nah, di daerah-daerah lain, sejauh yang saya perhatikan secara garis besar, pesantren tidak sebanyak di Madura. Barangkali juga tidak setua di Madura. Kalaupun ada pesantren yang lebih awal atau lebih tua dari pesantren di Madura, mungkin pengaruhnya tidak sebesar pengaruh pesantren di Madura terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, dalam kaitan itu tentu saja harus disebut pengaruh Syekhona Khalil Bangkalan secara historis, yang merupakan guru dari Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU, organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, dengan sendirinya Khalil Bangkalan secara kerohanian itu dipandang sebagai guru Nahdliyin, orang-orang NU. Maka dapat dikatakan tidak ada orang NU yang tidak mengenal Khalil Bangkalan. Mayoritas orang NU saya kira paling tidak di Jawa itu dapat dipastikan ziarah ke makam Khalil Bangkalan. Dan ziarah kubur ini merupakan tradisi yang sangat hidup dalam masyarakat NU, termasuk di masyarakat Madura. Nah,
dengan demikian maka tradisionalisme Islam atau Islam tradisional sangat mengakar di Madura. Dengan sendirinya Islam modern atau modernisme Islam tidak begitu berpengaruh di Madura. Berbeda misalnya dengan Sumatera, kampung halamannya Bro John, apalagi Minang, karena Minangkabau ini adalah tempat lahirnya modernisme Islam di Nusantara, di Sumatera khususnya, maka corak keislaman di Sumatera Barat dan Sumatera pada umumnya cenderung modern, sehingga tradisi-tradisi keagamaan tidak begitu hidup, tidak sehidup di Madura yang saya tahu. Jadi misalnya ziarah kubur tidak menjadi tradisi, apalagi tahlilan, maulidan dan sejenisnya. Bahkan walaupun di Sumatera Barat ada tarekat yang sangat hidup di komunitasnya, itu mereka seperti agak terbatas, tidak luas pengaruhnya. Saya bayangkan kalau tarekat yang hidup di Sumatera Barat itu hidup di Madura, itu akan luar biasa, karena masyarakat Madura akan menjadi lahan yang subur bagi tradisi-tradisi tarekat. Nah, tapi karena tarekat di Sumatera Barat muncul di tengah masyarakat yang corak keislamannya modern, maka dia seperti terisolir dari mayoritas masyarakat Minangkabau. Dan kalau saya menyebut Minangkabau, ini dapat ditarik ke, saya kira hampir ke seluruh Sumatera. Itu fenomena keagamaannya sama. Ya, jadi misalnya Haji Miskin misalnya, tidak ada yang ziarah ke kuburan Haji Miskin di Sumatera Barat. Kalau Haji Miskin itu tokoh di Madura, itu pasti jadi tempat ziarah. Ya, rame ya. Di Riau, Kepulauan misalnya, tokoh yang luar biasa, yaitu Raja Ali Haji, seorang pujangga, seorang ulama hebat, karya-karyanya banyak sekali. Tapi makamnya tidak menjadi tempat ziarah, bukan tujuan ziarah. Saya bayangkan kalau Raja Ali Haji itu seorang ulama di Jawa Timur, itu pasti menjadi tujuan ziarah, pasti menjadi tempat ziarah. Nah, itu contoh konkret bagaimana perbedaan kultur keagamaan di Jawa, khususnya di Madura, dengan di Sumatera. Jadi coraknya jelas sangat berbeda. Jadi walaupun ada ulama hebat dikubur di sana di Sumatera, itu tidak akan menjadi tempat ziarah, karena tradisi ziarah memang tidak hidup, tidak dihidupkan, karena corak Islamnya adalah modern yang cenderung meniadakan tradisi ziarah kubur. Tapi ada kesamaannya, Bro Jamal. Madura dan Sumatera Barat sama-sama menghasilkan banyak penyair ya. Walaupun ya, di Islamnya berbeda, tapi pabrik penyairnya sama ya. Lebih hebat Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah pabrik yang melahirkan sastrawan Indonesia di masa-masa awal sejarah kelahiran sastra Indonesia. Nah, sekarang diambil alih oleh Madura kali. bukan hanya sastra, tapi juga intelektual, ulama. Sumatera Barat, Minangkabau itu punya tradisi intelektual, tradisi spiritual yang sangat hidup dan luar biasa. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, Bro Jamal. Jadi kepenyairan Bro Jamal itu lebih kuat karena tradisi pesantren atau ada darah kepenyairan dalam tubuh Bro Jamal? Dari mana ini kepenyairan Bro Jamal ini datangnya? Saya perhatikan dari orang tua, kakek, nenek, mbah buyut saya, tampaknya
tidak ada yang memiliki darah kental berkesenian. Menarik. Hanya setahu saya, ayah saya senang dengan seni tradisi Madura. Maka ketika saya kecil, barangkali usia 5 tahun, orang tua saya menyediakan seseorang untuk menemani saya nonton pertunjukan-pertunjukan seni tradisi Madura, wayang dan sejenisnya. Jadi saya masih ingat ketika kecil dulu saya sering digendong oleh mbok saya untuk menonton seni tradisi. Dan tidak pernah orang tua saya mengantar untuk menonton kesenian. Jadi saya belum pernah melihat orang tua saya menonton kesenian, tapi dia menyediakan seorang mbok lah begitu, seorang ibu rumah tangga untuk menemani saya nonton seni tradisi Madura. Saya kira Umur berapa Bro Jamal waktu itu? Saya kira ketika saya masih berumur 5-6 tahun. Jadi bisa menikmatinya ketika itu? Apa ingatan Bro Jamal sekarang dulu menikmati atau tersiksa di situ? Saya rasa saya menikmati. Misalnya nonton wayang atau tradisi kecung. Kecung itu tradisi lisan, mengisahkan sesuatu secara lisan. Kalau di Minangkabau kira-kira seperti kaba. Kaba, hikayat ya. Ya, hikayat ya. Nah, tapi biasanya ini yang diceritakan itu cerita nabi-nabi. Meskipun saya tidak begitu paham ceritanya, tapi saya menikmati. Buktinya saya tidak mengajak segera pulang sebelum pertunjukan itu selesai. Tapi yang lebih saya nikmati adalah cara mbok saya menceritakan ulang apa yang kami tonton dari pertunjukan itu sepanjang jalan pulang. Jadi setelah habis pertunjukan kami pulang, mbok saya menceritakan ulang apa yang kami tonton. Dan bagi saya itu lebih menarik daripada pertunjukan asli. Mungkin sudah diterjemahkan ya ke bahasa anak-anak. Mungkin iya. Amel. Ya. Amel nggak mau ini dengar ini lagi Bro Jamal baca puisi atau Amel ingin menanyakan apa? Saya penasaran sih sebenarnya isi puisi untuk istrinya itu Abang John. Waduh. Silakan. Iya, tapi saya mau balik ke sini aja deh, Mas Jamal. Saya agak minder sebenarnya ketika harus wawancara Mas Jamal karena saya tahu Mas Jamal dari bacaan-bacaan, dari di googling juga saya baca, cari tahu segala macam. Bahkan ketika saya masih menyusui, Mas Jamal sudah bergabung dengan, ketika saya masih menyusu kepada ibu saya, Mas Jamal sudah bergabung dengan majalah Horizon begitu ya. Dan lama itu ya bertahan di situ sampai tahun 2000-an. Sebenarnya bagaimana sih ceritanya Mas Jamal bisa bergabung dengan majalah Horizon? Perjalanannya itu seperti apa dari Madura kemudian bergabung di IAIN dan kemudian bisa terjun ke Horizon, itu bagaimana ceritanya Mas? Saya pada mulanya saya kira dari saya dulu cukup banyak menulis puisi dan esai di koran-koran. Jadi Bro John, kita adalah generasi koran dan majalah. Ya. Kita bukan generasi online ya. Jadi kegiatan kami sebagai mahasiswa saat itu, terutama di hari Minggu, itu melihat koran. Khususnya lembar budaya. Jadi hampir semua koran yang terbit di Jakarta punya halaman budaya, termasuk tabloid. Dan kami setiap hari, biasanya pada kebanyakannya hari Minggu, setiap hari Minggu kami datang ke agen koran, di mana berbagai koran di situ ada.
Uh, uh, sehingga karena sering saya akhirnya kenal dengan pemilik agen koran itu, dan karena kenal di hari Minggu biasanya habis subuh bahkan itu, saya diberi kebebasan untuk membaca semua koran yang ada di situ. Tapi biasanya saya membeli itu. Kalau beli nggak mampu ya. Oh iya. Membeli itu berarti ya. Jadi misalnya baca 5-7 koran, yang dibeli 1 karena nggak enak. Dan itu di zaman itu satu kebahagiaan itu hari Minggu. Hiburan Minggu pagi adalah membaca berbagai koran di agen. Khusus halaman budaya ya. Nah, khusus halaman budaya. Yang saya baca pertama adalah halaman budaya. Setelah itu baru halaman depan atau opini atau politik internasional dan lain-lain. Nah, ketika itu saya cukup sering menulis. Nah, maka hari Minggu adalah hari yang bukan hanya menyenangkan, tapi juga hari yang mendebarkan. Sebab karena di hari itu saya dan teman-teman saya berharap ada tulisan saya yang muncul di salah satu koran, di salah satu lembaran budaya di koran Minggu pagi itu. Saya membayangkan dak-dikduknya membuka koran gitu ya. Betul, itu dak-dikduk membuka koran pagi. Jadi biasanya saya kirim beberapa tulisan ke 2-3 koran. Nah, saya tinggal nunggu seminggu, 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Nah, jadi dak-dikduk memang pada Minggu pagi itu. Bahkan agak gemeter gitu. Biasanya saya bisa menduga tulisan saya kirim misalnya 2 atau 3 minggu yang lalu mestinya muncul hari ini, Minggu pagi ini. Itu yang di koran ini. Itu biasanya saya buka pertama itu dengan dak-dikduk der. Nah, begitu ternyata tidak muncul tulisan saya, wah itu kecewa. Begitu muncul, wah itu yang saya baca pertama dari semua tulisan yang ada di koran adalah tulisan saya sendiri. dan itu koran yang dibeli ya. Oh iya. Nah, kalau sudah ada tulisan saya, pasti saya beli koran itu. Belinya 5 ya. 5 simplar. Setelah itu baru baca koran-koran yang lain. Nah, itu Bro Jamal di lapak mana itu, Bro Jamal? Di seberang Semanggi 2. Amelia pasti tahu Semanggi 2. Di seberang Semanggi ya? 2 itu dulu agen koran. Semua loper koran, pengecer koran ngambil koran di situ. Nah, disitulah saya datang setiap Minggu pagi. Nah, tulisan pertama apa, Bang? Saya kira puisi, selain esai sastra atau esai budaya. Nah, karena saya cukup sering menulis di koran, maka senior saya sedikit banyak kenal saya. Jadi saya kira Sutarji Kolsem Bahri, Abdul Hadi WM, Taufik Ismail, Danarto, dan lain-lain itu yang waktu itu adalah redaktur majalah Horizon mulai mengenal saya. Nah, di tahun 1993 Horizon itu merekrut tenaga baru, tenaga muda. Saya ingat ketika itu saya masih dikontrakan di Jalan Semanggi 2. Danarto almarhum Allah maghfirlahu datang ke kontrakan saya di Semanggi 2 itu, menjemput saya, lalu mengajak saya ke kantor Horizon. Ketika itu masih di Jalan Teresia. Danarto ketika itu saya ingat betul membawa
atau mengendarai mobil Corona terbaru. Jangan-jangan mahasiswa naik mobil baru ini. Wah, nggak pernah. Kemana-mana ya naik bis kota lah. Iya. Yang ongkosnya untuk mahasiswa itu Rp100. Pakai karcis ya. Jadi almarhum Danarto menjemput saya ke kontrakan saya mengendarai Toyota Corolla terbaru warna merah. Tentu saja saya ingat itu karena itulah untuk pertama kalinya saya naik mobil sedan mewah. Corolla DX ya. Nah, waktu itu saya belum kenal tipe-tipe mobil. Oh, okay. Jadi tidak sampai memperhatikan tipenya. Yang saya tahu hanya kinclong lah ya mobilnya. Kinclong pokoknya. Warna dan rasanya aja yang iya. Dan naik ke mobil itu wangi, dingin. Waktu itu ya namanya paling naik angkot ke pasar Jumat atau naik Kopaja kan, naik Metro Mini, naik bis kota, belum ada bis kota ber-AC. Paling mewah itu Patas. Nah, ya itu tidak ada yang ber-AC pada saat itu. Nah, bisa S21 biasanya kan kalau jadi bisa dibayangkan ketika itu kendaraan saya, kendaraan umum itu belum ada yang ber-AC. Nah, tiba-tiba Danarto menjemput saya ke kontrakan saya di Ciputat mengendarai Toyota Corolla terbaru berwarna merah. Jadi terasa betul sejuknya, terasa betul wanginya. Nah, dia mengajak saya ke kantor Horizon. Dan di situ saya direkrut untuk menjadi salah seorang redaktur majalah Horizon. Nah, tentu saja saya senang sekali. Ada 2 redaktur muda pada saat itu. Selain saya adalah Fadlizon. Kami direkrut di waktu yang sama menjadi redaktur majalah Horizon. Waktu itu Fadlizon belum menjadi politisi ya, masih penyair. belum ya, masih penyair. Saya mahasiswa IAIN, dia mahasiswa UI. Usia berapa abang waktu itu? Aduh, kok ini pertanyaan agak sensitif ya. Kira pertanyaan perempuan aja itu. Ya, usia mahasiswa lah ya. Saya agak bingung soalnya mahasiswa juga teman-teman saya ada yang usianya jauh. Tapi itu luar biasa ya Bro Jamal. Biasanya kan di Horizon itu redakturnya sudah sangat senior, bukan mahasiswa ya. Bro Jamal waktu itu dan Fadlizon masih mahasiswa ya. Ya, ya saya kira ketika itu redaktur Horizon memandang perlu anak muda gitu. Karena memang semua redaktur pada saat itu sudah sangat senior. Ini bukan karena anak muda disuruh beliin kopi dulu gitu. Benefit lainnya kayaknya. Bro Jan, perlu diketahui kalau anak muda itu melayani seniornya, membuatkan kopi, membelikan gorengan dan sejenisnya, itu dalam tradisi pesantren itu namanya perkhidmatan, pengabdian kepada senior. Wah, luar biasa. Itu kalau dalam bahasa Jawa yang populer itu namanya ngalap berkah. Ya, mencari berkah dari senior dengan cara mengabdi pada mereka, membuatkan kopi, membelikan gorengan atau apa saja yang ringan-ringan. Jadi, tapi kalau di kantor itu artinya kalau kita nulis lebih gampang dimuatnya kali. Banyak maknanya. Saya mau ini, Abang John, Mas Jamal, saya mau mengantarkan satu ini juga artikel. Bisa kita elaborasi lagi lebih jauh. Silakan Mas Bayu.
tahun 2016 ya, kalau tidak salah momennya Horizon 50 tahun. Nah, Mas Jamal mengatakan bahwa Horizon mendedikasikan diri bagi dunia pendidikan dalam gerakan literasi. Terima kasih, Mas Bayu. Apa ya? Seberapa dalam sebenarnya peranan Mas Jamal atau bagaimana Mas Jamal menyerahkan banyak waktu atau menghabiskan banyak waktu untuk juga mengembangkan majalah Horizon yang sebenarnya ketika Mas Jamal masuk itu juga sudah berapa 20 tahun ya Mas ya? Sudah 20. Kalau Horizon saya bisa ceritakan usianya. Oh, boleh, silakan. Horizon. Kalau usia Horizon tidak sensitif. Oke, silakan Mas. Horizon itu terbit pertama kali bulan Juli 1966. Lalu dia berkembang sedemikian rupa. Nah, di tahun 1996 Horizon mulai masuk ke dunia pendidikan untuk menumbuhkan budaya literasi, menumbuhkan budaya baca tulis. Dasarnya antara lain adalah bahwa di tahun 1996, waktu-waktu sekitar itu, sudah cukup banyak media cetak yang menyediakan halaman untuk karya sastra. Hampir semua koran punya lembaran untuk karya sastra. Maka Horizon sebagai majalah sastra dapat dikatakan sudah berbagi tugas dengan koran-koran yang lain sebagai media publikasi karya sastra. Dalam arti itu, maka tugas Horizon lebih ringan. Meskipun tentu saja dilihat dari populasi Indonesia, dari masyarakat Indonesia, media cetak untuk sastra pada saat itu masih sangat minim kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi apapun atau betapapun minimnya media sastra pada saat itu, dengan adanya lembaran-lembaran sastra di berbagai koran, baik yang terbit di Jakarta maupun di berbagai daerah di Indonesia, Horizon berbagi tugas. Nah, karena Horizon sudah berbagi tugas, para penulis tidak hanya bisa mempublikasikan karyanya di Horizon, tapi juga di berbagai koran, di berbagai daerah, bukan hanya koran yang terbit di Jakarta. Maka Horizon segera mengambil langkah lain, yaitu masuk ke dunia pendidikan untuk menumbuhkan literasi tadi. Demikianlah, maka sejak 1996, Horizon membuka lembaran baru yang disebut dengan Kaki Langit, lembaran khusus untuk siswa. Nah, itu untuk merangsang siswa menulis, terutama karya sastra, puisi, cerpen, juga esai. Karena ketika itu jarang sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada media sastra untuk siswa. Jadi nyaris tidak ada tempat bagi siswa untuk mempublikasikan karya-karya mereka. Maka Horizon membuka lembaran baru bernama Kaki Langit, untuk terjemahan dari Horizon, untuk siswa mempublikasikan karya-karya mereka. Dan itu terus berjalan. Lalu selanjutnya kami juga mengadakan pelatihan sastra untuk guru-guru dari seluruh Indonesia, guru-guru bahasa dan sastra Indonesia di SMA dan SMP. Bahkan selanjutnya juga untuk guru-guru SD. Walaupun guru SD itu adalah guru kelas, bukan guru mata pelajaran, tetapi kami juga mengadakan pelatihan untuk mereka bagaimana mengajarkan sastra untuk anak-anak SD. Nah, selanjutnya kami juga bahkan masuk ke kampus, terutama ke
jurusan-jurusan sastra. Kami bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa sastra di UI, di kampusnya Bro John, di UNY, di UNJ, di Padang, di Semarang, di Surabaya, di Sulawesi, di Kalimantan, dan lain-lain. Jadi pendeknya kami masuk juga ke kampus-kampus. Nah, di samping itu kami juga masuk ke sekolah-sekolah. Jadi Horizon tidak hanya menyediakan lembaran untuk siswa mempublikasikan karya tulis mereka, tapi kami juga para sastrawan terjun ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Seluruh provinsi, alhamdulillah sudah kami datangi, bahkan tidak hanya sampai ibu kota provinsi, tapi juga sampai ke kota-kota kabupaten. Bahkan di beberapa daerah dengan satu pertimbangan kami masuk sampai ke kecamatan. Jadi kami bertemu langsung dengan siswa, mengantarkan sastra untuk mereka sekaligus mendorong mereka menulis karya sastra. Tapi sebenarnya tujuan utamanya literasi tadi. Jadi bukan hanya menulis karya sastra, bukan hanya membaca karya sastra. Hanya karena bidang kami ini sastra, maka dengan sendirinya kami membawa sastra ke tengah siswa dan mendorong mereka untuk menulis karya sastra. Tapi tujuan utamanya adalah menumbuhkan budaya baca apa saja, budaya menulis apa saja. Demikianlah maka gerakan itu menjadi gerakan yang cukup masif di berbagai daerah, bertemu dengan siswa-siswa, bertemu dengan guru-guru, guru-guru menulis, siswa-siswa menulis. Di samping itu kami juga mengadakan lomba baik untuk siswa maupun untuk guru-guru bahasa dan sastra Indonesia. Nah, demikianlah gerakan itu berlangsung 10 tahun lebih. Kami bertemu dengan berbagai guru dari seluruh provinsi, sehingga kami punya bayangan bagaimana bahasa dan sastra Indonesia digunakan sebagai alat menumbuhkan budaya literasi, terutama oleh guru bahasa Indonesia tentu saja. Alhamdulillah, ya tentu saja ini untuk menghibur diri, kami mulai melihat hasilnya. Baru saya mau tanya tuh, hasilnya bagaimana tuh? Ya, dulu menurut pengakuan beberapa guru bahasa dan sastra Indonesia, guru bahasa Indonesia cenderung meninggalkan materi sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena guru-guru bahasa Indonesia itu dulu tidak punya bekal yang cukup untuk mengajarkan sastra. Mereka kebanyakan adalah alumni jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Sehingga mereka mendapatkan lebih banyak mata kuliah linguistik dibanding sastra. Tidak sebanding antara mata kuliah sastra dan mata kuliah linguistik. Sehingga mereka merasa tidak kompeten atau kurang kompeten untuk mengajarkan sastra. Maka guru bahasa Indonesia dulu cenderung meninggalkan materi sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi sastra hanya mereka ajarkan sejauh diperlukan untuk kepentingan ujian nasional. Jadi kan mereka kurang lebih tahu apa pertanyaan yang muncul di ujian nasional berkaitan dengan sastra. Nah, itulah yang diajarkan, itu saja yang diajarkan oleh guru bahasa dulu. Sebagai pengetahuan ya? Ya, hanya sebagai pengetahuan. Itu pun memperlakukan sastra seperti ilmu pasti. Jadi pertanyaan yang muncul, misalnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ditulis oleh A.A. Nafis, oleh Abdul Muiz, oleh
Hamka, oleh Taufik Ismail misalnya. Nah, jadi itu kan memperlakukan sastra sebagai ilmu pasti. Jadi guru sastra, guru bahasa dan sastra Indonesia tidak mengajak siswa untuk menikmati karya sastra. Ya kalau pertanyaannya seperti itu ya tentu saja siswa tidak perlu membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya, Dia baca saja, ya hanya menghafal. Baca aja soal-soal tahun lalu ya. Iya, kan sudah ada kumpulan. Kalau dulu kan kumpulan Eptanas ya. Iya. Kumpulan soal Eptanas. Jadi Bro Jamal dalam kegiatan itu saya baca itu sudah mengunjungi 200 sekolah di 170 kota ya. Ya, saya kira lebih dari 200 sekolah ya. Artinya sudah sampai mengelilingi Indonesia ya. Ya. Itu pengalaman yang luar biasa mestinya ya. Alhamdulillah seluruh provinsi kami datangi. Insya Allah tidak ada provinsi yang belum kami datangi. Bahkan termasuk provinsi baru. Dulu masih misalnya Bangka Belitung, dulu kan masih Sumatera Selatan. Jadi waktu itu masih kabupaten itu Pangkal Pinang itu ketika itu masih kabupaten. Belum pemekaran ya. Iya, belum pemekaran. Timur apakah termasuk waktu itu? Nah, waktu itu sudah memisahkan diri. Jadi nggak sempat ya? Sudah memisahkan diri. Bro Jamal juga sampai ke Papua kah? Ke Papua ya. Ke Papua, kami juga masuk ke sana, sampai ke Papua. Oh, itu luar biasa ya. Kami melihat bagaimana sastra di Papua dan bagaimana sastra di Sumatera misalnya. Apalagi di Kalimantan. Jadi misalnya bahasa Indonesia dulu. Hampir semua orang Papua itu bisa bahasa Indonesia, walaupun mereka sama sekali tidak berpendidikan. Berbeda dengan di Jawa atau Sunda atau di Madura. Orang kalau tidak pernah sekolah tidak bisa bahasa Indonesia. Kecuali belakangan ya kan ada televisi dan lain sebagainya. Tapi paling tidak hingga tahun 1980-an, orang Madura, orang Jawa, atau orang Kalimantan, kalau tidak pernah sekolah nggak akan bisa bahasa Indonesia. Tapi orang Papua, meskipun mereka tidak berpendidikan, mereka bisa bahasa Indonesia. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Penemuan yang keren itu. Nah, sebenarnya itu fenomena yang wajar. Karena fenomena bahasa yang berbeda. Di Papua itu ada banyak sekali bahasa daerah. Sehingga hampir setiap kampung itu punya bahasa daerah. Kampung sini dengan kampung sebelah itu punya bahasa daerah yang berbeda. Sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena bahasa mereka berbeda. Maka mereka menggunakan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia untuk berkomunikasi satu kampung dengan kampung yang lain yang berbeda bahasa daerahnya itu. Demikianlah maka Papua adalah satu daerah yang bahasa daerahnya termasuk paling banyak di Indonesia, sehingga mau tidak mau orang Papua harus menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat kampung sebelah. Itu sebabnya meskipun mereka tidak sekolah, karena mereka pasti berkomunikasi dengan masyarakat kampung sebelah, dan dalam hal itu mereka menggunakan bahasa Melayu, maka mereka pasti bisa bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian maka bahasa Indonesia itu sebenarnya merupakan lingua franca, bahasa atau alat komunikasi sehari-hari antar satu suku dengan suku yang lain di Papua. Nah, sebagai lingua franca, sebagai alat komunikasi antar satu suku dengan suku yang lain, maka bahasa Indonesia di situ terasa sekali sebagai bahasa persatuan. Luar biasa temuannya. Lalu kalau gini, Bro Jamal, saya ingin nanya, bagaimana penerimaan, ini kan Bro Jamal ke seluruh provinsi ya,
bagaimana penerimaan Ya. mereka terhadap sastra, terutama terhadap puisi gitu? Apakah mereka menerima dengan sepenuh hati atau ya ini kewajiban aja, ada tamu, mari kita sambut aja lah gitu, atau dengan antusiasme yang besar mereka menerimanya? Kesan saya, penerimaan mereka sangat-sangat baik, bahkan mereka tampak haus dengan sastra. Menarik. Itu sebenarnya tidak mengherankan juga. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di kalangan mereka. Bahasa Indonesia itu tak terhindarkan bagi mereka. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa keseharian mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar sastra Indonesia, itu mereka merasa heran, kok kita hanya bisa bahasa Indonesia, tapi kita hanya kenal bahasa Indonesia, bahkan menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari, tapi kenapa kita tidak kenal sastra Indonesia, tidak menulis sastra Indonesia? Maka ketika kami datang, sambutannya luar biasa. Jadi mereka tampak sangat haus terhadap sastra, sebab mereka merasa kurang lebih bahwa bahasa Indonesia mereka belum sempurna tanpa mengapresiasi, tanpa menulis karya sastra, tanpa kehadiran sastra di sana. Jadi kalau hanya bahasa Indonesia yang hadir di Papua, mereka merasa bahasa Indonesia mereka belum sempurna. Maka mereka tampak sangat menginginkan, sangat senang, sangat haus dengan sastra Indonesia. Tapi perlu dicatat bahwa bukan berarti tidak ada penulis dari Papua. Ada beberapa penulis dari Papua, penulis puisi, penulis cerpen, dan lain-lain. Hanya barangkali di zaman itu alat komunikasi kita belum mengenal internet, komunikasi agak tersendat. Jadi media cetak yang terbit di sana tidak sampai ke Jakarta atau ke Jawa. Demikian juga saya kira media cetak yang terbit di Jawa, di Kalimantan tidak sampai ke sana. Sehingga media, terutama media cetak masa itu, saya kira memang menjadi salah satu faktor yang membuat sampainya sastra Indonesia ke Papua itu agak terlambat. Nah, saya kira dengan dunia internet sekarang nyaris tidak ada lagi masalah media komunikasi, media ekspresi antar satu wilayah dengan wilayah lain. Karena kita sudah bisa mempublikasikan karya kita di media online sekarang, dan sekarang juga bisa dibaca di mana-mana. Cuma untuk orang seperti saya kira juga untuk Bro John, menulis di online itu tidak sesensasional menulis di koran. Ya, kenangannya beda. Dan dikduknya beda ya, Mas? Ya. Itu apakah berarti bahwa kunjungan sastrawan ke sekolah-sekolah itu kayaknya mesti diulang ya? Banyak hal yang perlu ditularkan kembali ke daerah secara langsung. Kalau melalui internet mungkin penetrasinya kurang kuat gitu. Tapi kalau datang langsung kan lebih hebat kali hasilnya ya. Nggak tahu saya, tapi kesan saya memang begitu. Meskipun kita bisa berkomunikasi lewat Zoom seperti ini, pertemuan fisik itu bagaimanapun memberikan kesan yang berbeda. Saya tidak tahu sampai generasi keberapa pertemuan fisik dan pertemuan virtual itu beda. Mungkin untuk generasi Amelia atau setelah Amelia, mungkin lebih baik pertemuan virtual daripada pertemuan fisik. Ya, untuk saya pertemuan fisik jauh lebih mengesankan dibanding pertemuan virtual. Tanpa mengurangi rasa syukur kita bahwa kita bisa bertemu secara virtual dengan kemajuan teknologi seperti ini. Yang jelas kalau pertemuan fisik kita bisa minum kopi yang sama. Kalau virtual gini kopi kita beda-beda. Kayak Amel tuh kopinya tadi beda. Ini Abang John, Mas Jamal, ada satu video puisi Mas Jamal. Kita bisa tayangkan dulu, Mas Bayu. Tadi Pak Faroji menyebut Irman Shah ini sebagai penyair atau seniman romantis.
Kalau saya katakan kepada dia bahwa dia adalah penyair yang romantis, dia selalu membantah. Bukan, saya bukan penyair romantis. Jadi penyair apa? Saya penyair yang sangat romantis. Ini karena banyak adik-adik siswa, saya bacakan puisi cinta. Nyanyian cinta, tarian rindu. Duhai engkau yang lara dalam gelora cinta, duhai engkau yang pilu dalam gelora rindu. Kau coba pendam cinta dalam diam air mata, kau coba pendam rindu di relung-relung kalbu. Tapi dalam air mata cinta masih menggema, tapi di balik kalbu rindu masih menderu. Kau pendam api cinta dalam gugusan mega, kau pendam api rindu dalam gugusan bayu. Di sela langit jingga cinta tetap membara, di sela gugur salju rindu tetap membiru. Duhai gerangan di mana harus ku pendam cinta, di aroma kenanga atau di wangi seroja. Katakanlah padaku tempat memendam rindu, adakah di melati atau di wangi seruni. Duhai gerangan di mana harus ku pendam cinta, dalam binar purnama atau palung samudra. Katakanlah padaku tempat memendam rindu, adakah di gemintang atau di debur gelombang. Duhai engkau yang lara dalam gemuruh cinta, duhai engkau yang keluh dalam gemuruh rindu. Kau sembunyikan kata dalam istana doa, kau sembunyikan pilu dalam menara waktu. Cinta kian menyala membakar-bakar dada, rindu kian menderu menggebu-gebu kalbu. Kau pun tak sanggup lagi menyembunyikan cinta, kau pun tak mampu lagi menyembunyikan rindu. Duhai hati yang lara dalam api membara, duhai hati yang keluh dalam api membiru. Menangislah ya rohku di dalam pelukanku, menangislah jiwaku di dalam dekapanku. Salah satu puisi cintanya dari Mas Jamal nih rasanya nih. Ada cerita apa Mas Jamal tentang puisi itu? Ya, cinta itu kata orang kan tema yang abadi dalam sastra. Bahkan Hamka yang seorang ulama juga menulis novel bertema cinta. Tenggelamnya kapal Van der Wijk atau Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu tema tentang cinta. Siapa untuk menyebut yang generasi kemudian, Habibur Rahman, seorang ustadz alumni Al-Azhar, juga menulis tema cinta. Jadi cinta itu memang tema yang agung. Nah, tapi katanya cinta yang paling agung dalam karya sastra adalah cinta yang tidak sampai. Waduh. Cinta yang penuh air mata. Nah, itulah maka Shakespeare, Romeo and Juliet, cinta yang tidak sampai. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, cinta yang tidak sampai. Begitu.
cinta-cinta yang agung itu memang begitu nasibnya. Nah, bahkan yang bawa lindungan Ka'bah konon yang dicintai tidak tahu ya. Lebih tragis itu ya Bang ya. Ya, nah tapi tentu nanti cinta itu kan bertingkat-tingkat. Pada akhirnya terutama cinta dalam karya sastra, khususnya dalam puisi, tergantung sekali pada bagaimana kita memaknai cinta itu. Cinta kepada siapa? Cinta manusia kepada manusia, cinta cinta seorang katakanlah laki-laki pada kekasih perempuannya atau sebaliknya, atau cinta kemanusiaan, atau cinta pada nabi, atau cinta pada Tuhan. Itu tentu sangat tergantung pada bagaimana mempersepsikan atau menghayati cinta yang ditemukan dalam puisi. Nah, puisi saya sengaja saya buat polisemis, ambigu. Walaupun puisi pada dasarnya cenderung ambigu, bahkan katanya puisi itu memang merayakan ambiguitas, merayakan makna ganda. Maka dalam puisi-puisi saya terutama yang bertema cinta tidak eksplisit menyebutkan sebagai cinta seseorang kepada orang lain. Dan kadang-kala cinta seseorang pada orang lain itu hanyalah tangga untuk cinta-cinta lain yang lebih tinggi, yang lebih agung. Mudah-mudahan sampai kepada puncak cinta, yaitu untuk saya atau dalam pemahaman saya itu cinta ilahi. Luar biasa. Luar biasa nih. Abang John, barangkali bisa memberikan pertanyaan ini nih, penutup nih, karena kita sudah 1 jam lebih rasanya nih ngobrol sama Mas Jamal. Saya lebih banyak ketawanya ya. sih. Kita harus mengakhiri, maka saya ingin bertanya terakhir, saat ini apa kesibukan Bro Jamal? Saya lebih banyak di rumah, jadi masih lockdown. Ya, mengajar masih online, pertemuan-pertemuan seperti ini masih online, kegiatan-kegiatan masih online, jadi praktis lebih banyak di rumah. Untuk menggunakan istilah keren dalam tradisi keagamaan, saya sedang khalwat, menyendiri, menyepi. Itu supaya terdengar keren. Sebenarnya nganggur di rumah. Bagi Bro Jamal, kebanyakan di rumah itu penderitaan atau hikmah? Kebetulan saya lebih suka diam di rumah. Jadi tidak begitu suka pergi. Jadi lockdown bagi saya itu tidak terlalu menyiksa, kecuali ya ada beberapa hal yang menyedihkan, susah bertemu teman dan lain sebagainya, pertemuan-pertemuan yang biasa diadakan tidak bisa diadakan dan lain sebagainya. Tapi untuk saya sendiri tidak terganggu bahwa saya harus lebih banyak di rumah. Oke, Amel, tadi saya cukup pertanyaan terakhir. Ini saya kepancing ikut bikin puisi itu gara-gara Pak Fahrozi sebenarnya nih. Saya nggak mau kalah. Makan pedas dengan sambal, asik di mulut juga dikunyah. Asik sekali ngobrol dengan Mas Jamal. Sudah pintar, murah senyumnya. Terima kasih. Bersama Bapak naik kereta, lihat taman, banyak bunganya. Sampai di sini obrolan kita, jumpa lagi di episode selanjutnya. Sahabat Satu Pena, terima kasih banyak untuk obrolan seru pada episode kali ini. Mas Jamal, terima kasih. Mudah-mudahan bisa jumpa tatap muka dan ngobrol lebih menarik nih kayaknya kalau ngobrol tatap muka dengan kopi yang sama di meja. Juga Abang John, terima kasih. Dan sahabat Satu Pena tetap sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga
dimudahkan urusannya apapun aktivitas yang Anda lakukan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Terima Bro kasih, Jamal. Amelia. Terima kasih Bro Amelia. Sampai dan jumpa. Binafri. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa. teman-teman Satu Pena.